Nakua mo jirinna sambulangi tokumua talung rupai sapaku na teda mesa wading tapugauk. Yamo mesa danggi lalo mo pesakkanni kadammu sola gaukmu. Dua, danggi lalo nalolongan solang to tau lain na kita nasabai. Tallu, danggi lalo tang mangkada tasitinaja. Di limbang tengah hari, hujan mendadak turun lebat. Tak ada awan mendung, tak ada gelegar halilintar. Hujan hari itu menerpa bumi, layaknya kerakal yang berjatuhan. Keras dan menggetarkan tanah. Puji Dewata, hujan lebat lekas mereda. Matahari kembali seperti semula. Sinarnya terang dan panas sengagar. Sesaat kemudian, muncullah lengkungan biang lala yang membujur dari gunung Batu Bolong ke arah barat. Biang lala yang elok dari balik kacau, rumpun bambu. Sementara itu, Nenek Matindo Dama tengah duduk bersila di bawah rumpunnya. Ada parang panjang di pangkuannya. Matanya terpejam. Ia tenteram, serupa petapa. Ketika ia membuka matanya, keindahan langit dengan bias cahaya 7 warna menyambutnya. Nenek Matindo Dama benar-benar takjub. Nenek Matindo Dama meneruskan perjalanannya. Ia kembali bertemu pohon buah-buahan dengan warna berbeda. Nenek Matindo Dama memetik bebuahan tersebut lalu memakannya. Sepanjang perjalanan, Nenek Matindo Dama bertanya-tanya, kenapa ketika ia mendekati seekor burung yang tengah berkicau, burung itu serta-merta diam di tempatnya dan menghentikan kicauannya. Ketika ia mengulurkan tangannya, burung-burung tampak bergeming. Ketika ia lelah mengelilingi hutan dan telah kenyang memakan buah-buahan, rasa kantuk menghampirinya. Ia berniat hendak berbaring, namun langit bergemuruh dan ia melihat awan mendung. Hari ini akan hujan lebat, dia berkata pada dirinya sendiri. Lalu ia pergi mencari gua. Kini di hadapannya
Tampak sebuah liang besar. Ia pun masuk ke dalamnya. Nenek Matindo Dama tak menyadari jika liang yang ia masuki adalah mulut ular tamu sisik yang kelelahan. Ular yang tertidur dengan mulut menganga. Seketika, ular raksasa yang tengah berada di puncak gunung itu terbangun. Ia merasa kehausan. Lantaran itu, ia melata mencari air minum di sungai yang berada jauh di bawah gunung. Ketika ular itu turun melata, Nenek Matindo Dama yang sedang berada dalam tenggorokan si ular terguncang-guncang. Si ular raksasa merasa geli lalu terbatuk-batuk. Serta merta si ular memuntahkan Nenek Matindo Dama. Saat Nenek Matindo Dama terjatuh ke tanah, barulah ia menyadari bahwa liang yang ia masuki bukanlah mulut gua, melainkan mulut seekor ular besar. Nenek Matindo Dama berkata pada dirinya sendiri, "Aku nyaris celaka. Jikalau ular itu menelanku, tentu aku akan mati seketika." Ia kemudian mengingatkan dirinya sendiri agar sebaiknya selalu berhati-hati. Apalah mau dikata, kalau nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tak pernah datang di awal. Ia selalu datang dari belakang. Nenek Matindo Dama memanjatkan puja-puji pada Dewata Agung yang telah melindunginya, mengatur perjalanannya hingga ia memasuki ular, mengeluarkannya kembali sehingga ia terlempar di birai sungai. Ia kembali berbahasa dengan kalbunya. "Jikalau aku sendiri yang akan menuruni gunung ini, tentu memakan waktu yang sangat panjang untuk tiba di tepi sungai. Sementara aku begitu kehausan. Sekarang perjalananku begitu ringkas berkat ular ini." Nenek Matindo Dama merenung. Ia memikirkan peristiwa yang baru saja dilaluinya. Ia kembali berbahasa dengan hati kecilnya. Sesungguhnya setiap makhluk tak boleh terlalu bersedih ketika mendapat malapetaka. Sebab setiap malapetaka ada pula faedahnya. Malapetaka adalah peringatan dewata agar selalu berhati-hati di kehidupan esok hingga lusa. Nenek Matindo Dama berpikir, barangkali malapetaka lebih banyak faedahnya ketimbang keburukannya. Hanya saja yang nampak gamblang adalah keburukannya. Nenek Matindo Dama lalu terjun ke dalam sungai dan mandi. Ia nampak gembira berada dalam perut sungai. Lakunya macam-macam. Ia berenang, ia menyelam, ia terlentang, ia terlungkup, ia menepuk air, ia menangkap air di tagannya lalu meminumnya. Ia menyelam begitu lama sampai ia kepayahan, barulah kepalanya timbul ke permukaan sungai. Ia enggan berhenti mandi, sebab ini kali pertama ia menemukan sungai. Suhu air sungai yang ia tempati antara panas dan dingin. Bagaimana ia tak bergembira dengan segala kesenangan yang ada. Setelah berpuas diri, barulah ia berhenti mandi. Lagi pula, ia telah memuaskan dahaganya. Ia kemudian naik ke darat, menjemur dirinya. Sembari berjemur, ia menatap dengan takjub.
air sungai yang meluap-luap. Ia baru menyadari bahwa ia tengah berada di hulu sungai. Sebab itulah tempat tersebut bernama Uluwai. Tempat itu disebut permulaannya duri. Ekornya Toraja, kebesarannya Bone, dan tempat memupuri ayamnya Luwuk.